Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Nurbat Maina dengan NIM 221210588. Di sini saya akan mengerjakan tugas saya, yaitu supply chain management system, di mana di sini kita akan mengimplementasikan regresi prediksi permintaan produk. Tujuannya untuk memprediksi tren permintaan produk berdasarkan minat konsumen pada tahun 2004 hingga saat ini 2024. Langkah-langkahnya itu: 1. Mengimpor pustaka yang diperlukan. 2. Menyiapkan data. 3. Membagi data menjadi training set dan test set. 4. Melatih model linear regression. 5. Memprediksi permintaan pada test set. Dan yang terakhir itu mengevaluasi model menggunakan mean squared error. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Rosalia dengan NIM 221210583. Jadi di sini saya akan menunjukkan grafik penjualan gelang manik. Yang pertama kita akan membuka Google. Kemudian kita di sini akan mencari Google Trends. Setelah itu kita akan ketik kategori yang akan kita cari. Dan di sini kita akan mulai dari tahun 2004 sampai sekarang. Ini adalah grafik penjualan gelang manik dari tahun ke tahun. Jadi pada tahun 2004 sampai pada tahun 2008, gelang manik ini sangat rendah, bahkan hampir tidak ada peminatnya. Kemudian di bulan September sampai November 2008, ada kenaikan, mungkin dipicu adanya tren atau promosi. Dan kembali menurun di awal tahun 2009. Kemudian ada lonjakan di tahun 2010, sampai tahun 2021. Penjualan gelang manik ini mulai meningkat, namun tetap stabil dan rendah tanpa adanya lonjakan besar. Dan di tahun 2022, lonjakan tajam terjadi pada akhir tahun, mungkin karena tren baru. Tahun 2023, setelah puncak di tahun 2022, ada peningkatan lagi di Desember 2023. Kemudian pada tahun 2024 awal, penjualan gelang manik kembali menurun hingga April 2024. Kemudian menaik di bulan Mei 2024 dan kembali lagi menurun sampai bulan Oktober 2024. Jadi kesimpulannya yaitu minat gelang manik menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode 2004 hingga 2024. Setelah awal yang rendah, terjadi putaran kecil di beberapa titik, diikuti oleh periode stabil yang masih rendah. Puncak minat terjadi menjelang periode akhir, diikuti oleh peningkatan yang singkat, namun kemudian mengalami penurunan lagi. Secara keseluruhan, minat terhadap gelang manik ini dipengaruhi oleh tren dan promosi dengan pola yang tidak konsisten. Baik, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia dengan NIM 2212-20632. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingan Python regresi. Yang pertama itu di sini kita menggunakan import NumPy dan Pandas. Setelah itu kita akan menggunakan di sini train test split, itu digunakan untuk membagi membagi dataset menjadi data latih dan data uji. Kemudian di sini kita menggunakan regresi linear, membuat model regresi linear. Kemudian ini kita gunakan untuk mengukur kesalahan prediksi dengan menggunakan mean squared error. Setelah itu kita sudah menyiapkan data dari gelang manik-manik, penjualan gelang manik-manik di tahun 2004 sampai dengan tahun 2024 bulan 10, dan angka penjualan dari tahun 2004 sampai 2024 bulan 10. Nah, di sini DF data frame, kita akan print DF. Nah, ini setelah itu kita akan memasukkan ini convert tahun, maksudnya adalah kita akan mengkonversi tahun bulan ke angka numerik. Kita print. Nah, ini bulannya sudah menjadi angka numerik. Setelah itu ini kita akan mengkonversi penjualan ke angka numerik agar lebih mudah menghitung dalam matematis. Nah, ini penjualan. Setelah itu ini memisahkan fitur X dan target Y, di mana X itu adalah bulan dan Y itu adalah penjualan. Ini kita print X, ini bulan, dan Y-nya itu adalah penjualan. Setelah itu kita akan memasukkan ini. Di sini kita akan membagi data menjadi training set dan test set. Maksudnya membagi data menjadi data latih dan data uji. Di sini 0,2 maksudnya adalah dari data di atas kita menggunakan 20% sebagai data uji. Kemudian
kita tes dulu. Extrain. Nah, ini dia tes yang ini. Setelah itu ini melatih model linear regression. Di sini kita menggunakan model regresi linear. Kemudian model regresi linear kita latih ke dalam extrain. Setelah itu ini. Nah, setelah model dilatih, di sini memprediksi permintaan dataset. Setelah modelnya dilatih, kita akan memprediksi penjualan berdasarkan bulan atau berdasarkan X uji. Setelah itu kita akan print extrain ini, kemudian kita masukkan ini. Nah, ini muncul trennya di tahun 2004 sampai tahun 2007. Setelah itu ini kode ini untuk mengevaluasi model menggunakan mean square error. Di sini untuk kesalahan prediksi dievaluasi menggunakan ini. Kita lihat prediksi yang error menggunakan ini. Nah, ini mean square errornya atau MSE itu errornya ada 148 sekian-sekian. Semakin kecil MSE-nya, semakin baik model tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Juli dengan NIM 22123070. Ini saya akan menjelaskan penjelasan kode regresi. Yang pertama itu mengimpor pustaka. Kode ini mengimpor pustaka yang diperlukan untuk memanipulasi data, pemisahan data, pembuatan model, dan evaluasi. Dimana kodenya yaitu ini. Selanjutnya itu menyiapkan data. Data penjualan tahunan dibuat dalam bentuk dictionary dan kemudian dibuat menjadi data frame menggunakan pandas. Dimana kodenya yaitu ini. Kita mempunyai data tahunan, kemudian data penjualan. Selanjutnya, memisahkan fitur dan target. Data dipisahkan menjadi fitur dalam kurung tahun dan target dalam kurung penjualan. Dimana kodenya yaitu yang ini. Selanjutnya membagi data. Data dibagi menjadi training set 80% dan test set 20%. Kodenya yang ini. Kemudian selanjutnya melatih model. Model regresi linear dilatih menggunakan data training set, dimana kodenya yaitu yang ini. Melatih model linear regression. Kemudian selanjutnya memprediksi. Model digunakan untuk memprediksi penjualan berdasarkan data test set. Kodenya yang ini, memprediksi permintaan pada test set. Kemudian yang terakhir itu mengevaluasi. Kinerja model dievaluasi dengan menghitung mean square error atau MSE. Dimana kodenya yaitu yang ini, mengevaluasi model menggunakan mean square error atau MSE. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.